Oke, baik, selamat malam. Selamat malam. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. NASA? Luar biasa. Kita? Pasti bisa. Oke, baik, terima kasih. Untuk malam hari ini, yang pastinya kita ucap puji dan syukur, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk membahas 5 pilar dasar bisnis NASA. Begitu. Jadi dalam penyampaian materi malam hari ini kita akan menyampaikan, akan ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu tentang teknologi. Ini bagian-bagian pilar yang memang harus kita miliki, kita sebagai pembisnis NASA. Harapan saya, kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti kita akan lebih fokus dalam mendengarkan penyampaian materi dari guru besar kita, Bapak Insinyur Bonaventura Adi Nugroho, Crown Diamond Director. Untuk selanjutnya, mari kita sambut beliau sebagai narasumber. Mohon untuk Bapak Ibu semuanya berdiri. Mari kita sambut beliau. Saya tepuk tangan. Baik. Terima kasih Masnya Bang. Baik, Bapak Ibu, semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Kita. Pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik. Bapak Ibu, malam ini materi kita adalah 5 pilar bisnis ya bagi perusahaan pada umumnya ya. Nanti akan kita lihat bagaimana dengan NASA. Kemudian berikutnya kita akan bahas 3 pilar sebagai mitra usaha NASA. Ya, jadi materi kita itu. Baik, 5 pilar bisnis. Jadi kalau kita mau berbisnis ya, ada 5 hal yang sangat penting, 5 pilar yang harus kita punya supaya bisnis kita bisa running dan berkembang dengan pesat ya. Terutama perusahaan kita yang namanya perusahaan NASA, nanti kita evaluasi, kita lihat apakah sudah memenuhi 5 pilar ini. Kalau 5 pilar memenuhi, kita harapkan perusahaan NASA akan berkembang pesat ya. Dan ini akan menambah keyakinan kita. Nah, apa itu 5 pilar, Bapak Ibu? Yang pertama adalah teknologi. Ya. NASA ini di-backup oleh teknologi, baik sistemnya maupun produknya. Ya, itu yang pertama. Pilar yang kedua adalah capital. Capital itu adalah kemampuan finansial dan cara atau memanage finansial itu sehingga finansialnya sehat, arus kasnya luar biasa besar ya. Kemudian yang ketiga ini adalah power bagaimana kita mengakses birokrasi, mengakses penguasa supaya bisnis kita bisa lancar. Kemudian yang kelima adalah sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu, bagaimana ya, kemampuannya, kapasitasnya dan sebagainya. Yang kelima adalah networking. Nah, ini 5 pilar yang harus diperhatikan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis untuk menjadi besar. 5 hal ini harus ada dan harus kuat. Ya, maka kita bahas satu persatu, Bapak Ibu ya. Baik. Yang pertama mengenai teknologi, Bapak Ibu. Ya. Teknologi di NASA itu meliputi di bidang sistem. Ya. NASA di-backup oleh teknologi, sistemnya by teknologi. Misalnya, ya, aplikasi. Ya, kita punya aplikasi di NASA banyak tentang agro, digital asset, ya, itu semua lewat aplikasi. Nah, ini kan di-backup oleh teknologi. Ya. Kemudian dalam perhitungan rabat, Anda bisa ngecek poin lewat replika web, ya.
dengan masuk login dengan nomor anggota dan password, ini teknologi. Ya. Kemudian marketing plan kita pun sudah dibentuk dalam bentuk software, bahasa coding, program, sehingga bagian rabat, manajemen bagian rabat itu tinggal nginput data saja. Kalau data sudah masuk semua, tinggal di enter, proses selesai. Maka berapa rabat Anda akan terhitung. Nah, ini teknologi, ya. Ya, jadi semua sistem yang ada di NASA, ya, ini ke depan akan terus di backup oleh teknologi, ya. Mungkin nanti bisa jadi kita tidak perlu bank, bisa jadi. Jadi nanti uang itu akan berputar di keluarga NASA, ya. Nanti diwujudkan dalam bentuk uang NASA atau apa. Transaksi semua ada akunnya, ada rekening pribadi, tapi tidak transaksi keluar. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa diuangkan di bank. Nah, ini saya juga sudah dengar-dengar sudah mulai dipersiapkan itu. Sehingga luar biasa teknologi kita. Ya. Jadi dari segi sistem kita NASA sudah di backup oleh teknologi dan terus melakukan inovasi di bidang teknologi, karena sudah banyak yang membackup, sudah banyak para teknokrat ya, orang yang di bidang teknologi itu mulai tertarik dengan NASA, karena visi misinya yang hebat, ya, kemudian progresnya yang luar biasa, dan mereka ingin bergabung dengan NASA, ingin membantu NASA agar semakin lebih besar. Nah, ini dari bidang sistem. Kemudian Bapak Ibu, juga sistem ini diaplikasikan dalam pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Ya, misalnya pembuatan aplikasi, Anda bisa download di Play Store ya, untuk agronya, untuk apapun ya di NASA. Nanti silahkan Anda bisa konsultasi ke upline Anda. Ya, jadi dikembangkan dalam bentuk teknologi aplikatif yang siap dipakai oleh para distributor. Dan ini terus dikembangkan teknologi ini untuk membackup perusahaan NASA yang tentu saja akan sangat berpengaruh dengan bisnis kita sebagai mitra usahanya. Ya. Kemudian juga produk ini juga di-backup oleh research and development, ya, penelitian dan pengembangan, ya, atau leadbank. Ya, jadi produk-produk kita ini di-backup betul dengan research and development atau R&D atau penelitian dan pengembangan. Maka setiap produk itu selalu ada ilmuwannya. Setiap produk NASA itu ada ilmuwannya. Ya, contoh misalnya pupuk kita itu ada ilmuwannya, penelitiannya ada. Bagaimana 1 ton pupuk kandang itu setara dengan 1 kilogram pupuk NASA. Ini kalau nggak pakai teknologi tidak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin, risetnya lama, sejak tahun 86 sudah ditemukan formulasinya ini dengan riset yang cukup lama, sehingga Jerman pernah melamar teknologi pupuk kita ini tahun 86, ya. Tapi beliau formulatornya saya tidak mau. Ini untuk bangsa sendiri. Nah, oleh NASA dikembangkan menjadi produk-produk pertanian NASA. Ya, ini riset, ya. Kemudian ada yang untuk mengendalikan jamur misalnya, jamur fusarium atau penyebab layu, kita punya produk yang namanya Gliocladium. Ini juga by riset. Ya. Kemudian ada pengendali hama untuk membunuh wereng misalnya dengan Beveria bassiana, jamur yang membasmi wereng. Ini juga riset. Gitu ya. Lalu natural brain power, nutrisi untuk otak. Ya. Bahkan orang yang schizophrenia, gejala-gejala gila, bukan dari bawaan tapi gila karena depresi, bisa diterapi dengan NBP. Ini kalau tidak ada risetnya kan tidak mungkin akan muncul produk-produk hebat seperti itu ya. Kemudian teknologi nano ada di propolis kita, Profesor Nurul ini membackup kita. Jadi banyak ilmuwan di belakang ya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan ini merapat ke kita, merapat ke perusahaan untuk ingin membantu perusahaan menyediakan produk-produk hasil riset and development mereka yang sudah jadi dalam bentuk produk aplikatif. Ya,
Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Di bidang apapun, ya pertanian, ya kosmetik, ya produk rumah tangga, ya suplemen, dan teknologi-teknologi terapan yang lain. Saya kemarin ada ilmuwan dari Gajah Mada, ya, saya tidak akan sebut namanya, pun pengen ketemu dengan saya, ingin membantu NASA, namanya pengawet alami. Ya, pengawet alami. Dulu kalau yang namanya pengawet alami, rata-rata dengan asap tempurung kelapa, ya. Dibakar, asapnya didestilasi, nanti ada cairannya, itu menjadi pengawet alami. Cuman kelemahannya dia bau asap. Lah beliau ini meneliti dengan kerang, akhirnya ketemulah pengawet. Sambal itu kalau dikasih itu, biasanya sambal 2 hari sudah basi, ini bisa sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, misalnya seperti ini hasil riset beliau. Dia sudah diskusi sama saya, kalau NASA mau nggak ya mengadopsi ini, karena saya sudah riset, sudah ketemu dalam bentuk produk aplikatif, ya. Dan terus masih banyak lagi produk-produk yang lain hasil riset, banyak ilmuwan yang membackup produk kita. Ini namanya simbiosis mutualisme, Bapak Ibu, ya. Ilmuannya senang, kenapa? Karena penelitiannya bisa dalam bentuk produk aplikatif yang bisa dikasih merek, ada legalitasnya, kemudian kita jual. Lewat NASA kita jual secara network marketing, ya kan? Distributor untung, perusahaan NASA untung, ilmuannya juga untung, sehingga ada modal kembali untuk melakukan riset berkelanjutan. Bisa dimengerti ya Bapak? Nah, riset yang berkelanjutan ini yang akan menjadikan NASA makin luar biasa. Ketika para ilmuwan itu menemukan penemuan-penemuan yang baru, itu pasti akan diserahkan ke NASA. Ini saya sudah meneliti hal yang baru, silahkan pakai. Saya meneliti yang baru, silahkan pakai. Semua ilmuwan yang membackup NASA. Dan ini seiring dengan brandingnya NASA yang semakin luar biasa ini, banyak ilmuwan mulai melobi, mulai datang mendekat, menawarkan penemuan-penemuan mereka. Ya, saya sering kali didekati para ilmuwan ini, apalagi Pak Hana, Pak Gun, ya, sebagai pilot manajemennya NASA, tentu mereka akan lebih banyak dibandingkan saya. Wong saya saja banyak yang melobi, ya, artinya banyak ilmuwan yang datang untuk menawarkan teknologi dalam bentuk produk aplikatif. Coba Anda bayangkan, seperti pengawet tadi. Banyak perusahaan makanan itu bangkrut gara-gara produknya cepat busuk, betul? Coba Anda punya rumah makan, bikin sambal, sekarang bikin 2 hari busuk. Bikin pepes, hari dibikin, nanti sore udah busuk. Kalau diawetkan pakai formalin, diprotes, ketangkap polisi, ya toh? Tapi kalau ini pengawet yang aman, organik, ya, dari kerang sebetulnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dimakan, aman, tapi awet. Nah, ini teknologinya luar biasa seperti ini. Ini contoh saja, ya. Tapi sebetulnya ilmuwan yang merapat ke kita banyak sekali, maka setiap produk NASA itu sebetulnya hasil riset and development. Nah, sehingga perusahaan kalau sudah punya teknologi, sistemnya sudah di backup teknologi, produknya juga di backup oleh riset and development, ini berarti perusahaan ini luar biasa. Pilar yang pertama sudah oke, gitu loh. Kalau mau bisnis besar itu harus teknologi. Yang pertama, pilar yang pertama Bapak Ibu. NASA oke di bidang ini. Jadi tidak usah khawatir, ya. Oke. Kemudian prediktif dan adaptif. Banyak orang-orang pinter yang ada di NASA ini dan dia mempunyai analisis yang luar biasa, kemudian mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan. Dengan analisis data, dengan input yang ada, ya. Data-data empiris yang ada, orang-orang yang ada di belakang NASA ini atau orang-orang yang memikirkan NASA ini, mereka mampu memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dengan kemampuan memprediksi apa yang terjadi ke depan, otomatis kita mampu beradaptasi, Bapak Ibu. Ya, bisnis yang survive adalah bisnis yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya. Kalau perusahaan itu tidak bisa beradaptasi, berbahaya. Contoh, siapa sangka dulu yang namanya wartel, begitu laris kalau kita telepon zaman dulu ngantri, itu nunggu jam 9 biar murah dan sebagainya. Sekarang apa yang terjadi?
Sudah tidak ada, ngapain ke wartel? Tinggal keluarin handphone selesai, ya toh? Pakai WhatsApp murah lagi, ya toh? Dipaketkan dulu, jalan angkanya itu udah cepet. Ya wartel. Tapi coba, kalau Anda sekarang bisnis wartel, apakah laku? Tidak. Artinya, kalau kita sudah futuristik, kita akan mengantisipasi ini nggak bakalan laku. Siapa sangka koran pun sekarang tidak laku, media cetak, betul? Oh dulu yang namanya KR itu berjaya, iklannya luar biasa. Tapi begitu media cetak diganti dengan media elektronik, ya kita cari berita cukup di Detik.com, di Kompas.com, di Babe. Itu sudah kita akan menemukan informasi yang super cepat, terupdate. Baru tadi kejadiannya 30 menit sudah kita baca. Bahkan kalau kita ikuti viral dari medsos, mungkin saat kejadian pun langsung kita bisa terima karena live streaming, ya toh? Nah, seperti itu kehebatan teknologi. Sehingga siapa sangka koran itu juga mati, suri, ya toh? Tidak laku lagi. Sekarang iklan di KR bayar sekali, diiklankan 2 kali. Ngeri kan, saking nggak lakunya. Nah, dan tidak hanya KR, ya banyak media cetak yang gulung tikar. Siapa sangka seperti itu, kan begitu. Siapa sangka taksi, taksi yang dulu tradisional, kemudian transportasi umum nggak laku, gara-gara Gojek, gara-gara Grab, ya dengan teknologi aplikasi. Orang nggak punya mobil, kemana-mana bisa naik mobil sekarang, betul? Ya toh, modal 15.000 pun sudah naik mobil, kan keren? Kan keren. Dulu buka mobil taksi, sekali buka 5.000, ya toh? Bahkan 25.000. Nah, sekarang kalau pakai GoPay kadang-kadang pas promo mah nggak bayar sama sekali, ya toh? Nah, mesake sopire kadang-kadang Rp1.000 naik mobil ming 1.000 gitu. Akhirnya protes, gulung tikar, Gojek konvensional, kemudian taksi konvensional pada demo sampai mau berkelahi dan sebagainya. Mereka tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga mati sendiri, betul enggak? Ya, nah dengan kemajuan teknologi banyak emak-emak ini bisnisnya bisnis online. Ya, saya punya teman pengusaha, dia punya pabrik di mana-mana. Sekarang pusing 7 keliling. Dan ngomong ke saya langsung orangnya, manggilnya saya Kang Ardi, gara-gara bisnismu aku melumu meti. Loh ngopo Kang, ada apa dengan bisnismu? Nah sekarang ini saya merekrut karyawan loh, tenaga pabrik, ampun sulitnya. Nah kenapa kok sulit? Nah gimana nggak sulit? Sekarang bisnis kayak modelmu ini, dia ngomong gitu, bisnis NASA itu, ibu-ibu tuh di dapur ngonlen, bisa ngomong anak, ya toh, sambil masak, tetap kumpul dengan keluarga, menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan setiap hari, punya penghasilan 5 juta, 10 juta, 15 juta, masih punya banyak waktu, bisa ngomong anak, bisa kumpul dengan keluarga. Lah di pabrik, 8 jam bekerja, plus transportasinya udah 9 jam, UMR lagi ya sangat gak menarik. Saya yang pusing cari tenaga ini. Kalau tak gaji 2 kali lipatnya aku bangkrut. Nah, ini kayaknya nada-nadanya aku nek siap-siap ya bangkrut ini, dia bilang gitu. Nah, ini kemampuan perusahaan menganalisa apa yang terjadi ke depan. Ini penting Bapak Ibu supaya survive perusahaannya. Betul enggak? Ya. Seperti itu, dan ini terus berubah. Kalau nggak antisipasi berbahaya, Bapak Ibu. Sekarang transaksi bank, coba, mulai banyak yang tidak perlu ke bank, betul enggak? Dulu mau transfer 5 juta, 10 juta, harus nulis, harus ngantri, kalau Senin ya lama, masuk di bank aja 2 jam, ya toh? Hanya mau transfer 10 juta aja ngantrinya 2 jam. Sekarang apa yang terjadi? Dengan mobil banking, dengan internet banking, 1 menit sudah terkirim, selesai. Bukti transfer tinggal dikirim dan tersimpan dalam dokumen kita di handphone. Apa enggak luar biasa itu? Lama-lama teller enggak laku, maka bank banyak mem-PHK.
karyawannya. Nah, kan pingsan ini kalau seperti ini. Banyak tenaga-tenaga manusia digantikan dengan teknologi. Betul. Check-in di bandara sekarang pakai mesin. Ya. Mulai bandara-bandara internasional di luar negeri sana sudah meminimalkan tenaga kerja manusia. Semua dilayani dengan robot, semua dilayani dengan teknologi. Nah, ini kan luar biasa. Siapa sangka agen travel, agen tiket itu dulu luar biasa. Sekarang rapayu, gitu. Karena orang order tiket langsung online, selesai transfer, tiketnya sudah di handphone. Masuk bandara, ini tiketnya, masuk. Betul lah, betul. Siapa sangka seperti itu? Sehingga bisnis tiketing KO, Pak. Nah, coba kalau tidak diprediksi apa yang terjadi ke depan, teknologi ke depan seperti apa, maka kita tidak akan mampu menyesuaikan. Kalau tidak mampu beradaptasi, bisnis kita akan hancur. Betul enggak? Siapa sangka yang namanya Kodak, wah itu dulu kalau yang namanya Kodak itu ceprat-ceprat, film itu negatif terus dicuci dan sebagainya. Nah sekarang mana laku? Mau Anda pakai tustel yang ada filmnya itu dihemat, ini dia isi 36. Wah, satu cepretan itu emang, betul? Ini tinggal 2, cepret gitu. Kita harus rela dengan senang hati meskipun pas posenya jelek ya apa adanya lah. Kalau sekarang jelek diedit, diulang, delete, foto 20 kali, pilih 2 yang bagus. Ah dulu foto 20 kali isi 24 tinggal 4 biji gitu. Jelek semua, akhirnya ya sudahlah, jelek enggak apa-apa. Nah, itu kan disyukuri. Betul enggak? Zaman kita kan mengalami, yang sudah usia 30 ke atas kan mengalami itu Kodak gitu. Nah, siapa sangka itu bangkrut? Betul? Karena sekarang era teknologinya luar biasa. Ya, cepret-cepret pakai handphone, simpan kabel data, cetak jadi atau di print jadi, selesai. Beli kertas foto di print sendiri sudah jadi. Berwarna lagi, tidak hitam putih. Iya kan? Dulu kan hitam putih. Nah ini namanya adaptasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan adaptasi akhirnya gulung tikar. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah seperti itu. NASA sangat prediktif. Sangat prediktif. Banyak orang-orang pintar di belakang NASA sehingga mampu memprediksi apa yang akan terjadi di depan sehingga bisnis NASA akan survive. Ya. Anda tahu dinosaurus itu kan gede, besar, luar biasa, betul. Tapi sekarang punah. Kenapa? Karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi buaya itu yang seangkatan dengan dinosaurus sampai detik ini masih hidup. Kenapa? Karena buaya mampu beradaptasi dengan lingkungan. Maka sampai detik ini bisa tetap survive hidup. Itulah buaya. Apalagi buaya darat itu. Nah, biar Anda nggak ngantuk itu. Sampai sekarang masih banyak yang hidup itu buaya darat itu. Makin banyak. Nah, biar nggak ngantuk sambil bergurau. Nah, buaya itu adalah seangkatan dengan dinosaurus. Sekarang masih hidup dan masih bisa kita lihat, masih bisa kita raba kalau berani ya toh. Artinya dengan kemampuan beradaptasi itu dia survive. Maka NASA ini juga dibutuhkan kemampuan memprediksi ke depan dan mampu menyesuaikan sesuai zaman. Betul? Maka NASA ini sudah sangat menyesuaikan. Sekarang era online. Wah, NASA online. Aplikasi. Nah, NASA dibikinkan aplikasi. Semua pakai teknologi. Anda ngecek poin real time bisa dan seterusnya. Nah, ini adaptasi. Ya kan? Dan NASA juga sudah memprediksi selama manusia tidak makan rel kereta api, gitu, produk pupuk pasti laku, betul enggak? Nah kan gitu. Kecuali wah sekarang manusia sudah makan rel kereta, sudah makan genteng, gitu. Nah ini enggak laku pupuk kita ini. Tapi selama manusia masih makan nasi, masih makan cabai, masih makan tempe, itu agro tetap luar biasa, maka produk-produk agro tetap luar biasa. Dari sisi produknya juga sudah diperhitungkan Bapak Ibu. Hasil riset and development kita wujudkan dalam berbagai varian produk yang dibutuhkan masyarakat banyak. Nah,
Itu. Jadi teknologi baik dari sistemnya, produknya, juga prediksi ke depan. Perubahan-perubahan teknologi ke depan. Sehingga NASA mampu menyesuaikan survive, kita harapkan NASA ini usianya juga ratusan tahun. Ya, sehingga apa yang kita perjuangkan sekarang ini betul-betul bisa kita wariskan ke anak cucu. Betul? Jangan seperti yang mengatasnamakan MLM pada umumnya, ternyata bukan MLM ya. Sekarang disampaikan banyak gabung 2 tahun sudah almarhum. Nah, ini kan bahaya dan masyarakat trauma dengan itu. Sementara kita yang betul-betul berjualan, di backup oleh research and development, betul-betul luar biasa seperti ini, kena imbasnya. Maka video ini atau presentasi ini penting untuk saya sampaikan bahwa NASA ini luar biasa dan sekarang sudah mulai teruji, minimal usia sudah 17 tahun Bapak Ibu. 2002 berdiri, Oktober 2002. 1 Oktober 2019 kemarin kita sudah berumur 17 tahun. Perusahaan yang usia sudah 17 tahun itu sudah teruji dengan berbagai badai yang mengganggu. Ya, sudah teruji dan NASA tetap survive. Dan bukan hanya survive, makin luar biasa. Tidak tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, ini supaya Bapak Ibu makin yakin dengan NASA. Baik, kemudian pilar yang kedua, apa Bapak Ibu? Capital. Kalau saya bicara capital, tadi teknologi kita sudah punya ya. Itu syarat pilar pertama, sebuah bisnis besar harus punya teknologi. Yang kedua, capital Bapak Ibu. Apa itu capital? Capital itu kemampuan finansial Bapak Ibu. Ya, kemampuan finansial dan kemampuan memanage keuangan atau finansial itu. Itu artinya capital Bapak Ibu. Ya. Banyak perusahaan gulung tikar karena capitalnya tidak kuat. Ya. Kalah dengan mereka yang punya capital. Ya. Banyak. Dan bisnis itu kadang-kala sadis Bapak Ibu. Saya tidak mau sebut merek ya. Saya kasih sebut produk apa? Contohnya produk mie misalnya, ya, mie. Produk mie ini ada merek A diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan merek A. Laris Pak, luar biasa laris. Tapi karena kapitalnya tidak kuat, ada seorang pengusaha yang kapitalnya sekian ratus kali lipat kapitalnya dia, modalnya. Apa yang terjadi? Dia bikin mie juga seperti ini. Sama persis. Dan mereknya tidak hanya satu. Mereknya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Seolah-olah pemainnya banyak, padahal cuma dia yang bikin. Ya kan? Harganya dibikin di bawahnya ini. Karena untung dikit, bahkan rugi tidak masalah. Targetnya apa Bapak Ibu? Biar ini gulung tikar. Betul? Saya rugi 100 miliar, enggak apa-apa. Tapi ini rugi 100 miliar, langsung KO. Betul Bapak Ibu? Nah, itu kekuatan capital. Sebuah perusahaan kalau capitalnya tidak kuat, itu sangat berbahaya. Ya, akan dilibas oleh perusahaan-perusahaan atau mereka-mereka yang punya capital yang lebih besar. Ya, lebih kuat. Maka capital ini menjadi pilar yang kedua yang terpenting setelah teknologi. Ya, tetapi capital besar pun bisa hancur kalau cara mengelolanya juga tidak tepat. Mentang-mentang punya untung besar, tapi dia langsung melakukan pengembangan yang di luar nalar. Besar pasak daripada tiang. Nah, bahasa kita ya, bahasa peribahasa, ibarat kita itu gaji 10 juta, tapi berani ambil Alphard. Wah, untuk nyicil, kan pingsan nanti. Ini namanya keliru dalam mengelola finansial. Jadi manajemen finansial ini penting. Jadi saya katakan capital itu kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan memanage finansial itu supaya finansialnya makin sehat, arus kasnya makin besar, likuiditasnya bagus,
sehingga perusahaan ini aman secara finansial. Ya. Nah, itu idealnya Bapak Ibu. Lah bagaimana dengan NASA? Pertanyaannya kan begitu. Nah, NASA Bapak Ibu, BV nasional sudah di atas 20 miliar. Luar biasa. Ya. BV nasionalnya sudah 20 miliar. Artinya uang ini sudah menjadi profit bagi para distributor. Ya, semua. Ini kan sebuah capital yang luar biasa. Betul. Sebagai keluarga NASA ini capital yang luar biasa. Ya. Sebuah capital yang sangat besar yang perlu dimanage dengan baik. Ya. Belum profit perusahaan. Coba kalau perusahaan dengan distributor bersinergi membangun sebuah usaha baru, misalnya ke depannya, ya, bikin perusahaan, pemilik sahamnya, perusahaan NASA dan para distributornya, kita akan makin besar, Bapak Ibu. Dan itu sudah masuk agenda perusahaan ke depannya. Jadi, tapi tentu yang diamond ke atas kemungkinan ya, karena kalau masih distributor tuh loyalitasnya masih dipertanyakan. Tapi saya rasa tidak masalah. Saya tetap akan usul siapapun yang penting distributor NASA. Jadi go public tapi terbatas. Maksud ya, kalau go public itu masuk bursa saham, siapapun boleh beli, betul? Dan nilai saham naik turun sesuai isu. Kalau kita enggak, bursa go public terbatas, tidak dipengaruhi oleh isu, semua real bahwa ini perusahaan progres, punya keuntungan sekian, tidak pengaruh. Ya toh? Harga turun naik sudah pasti, kalau bisnisnya turun mungkin juga akan turun saham kita. Tapi tidak di bursa saham. Ya, dan ini sudah masuk ke ide. Ini termasuk survive tadi, beradaptasi tadi. Supaya kita bersinergi, ya, kekuatan NASA ini dalam bentuk keluarga ini, baik distributor, perusahaan, supplier, ya, para ilmuwan bersatu, karyawan ya bersatu untuk bersinergi membangun bisnis yang besar, membangun bangsa. Ini yang luar biasa. Ya. Ya, maka layak diperjuangkan. Jangan sampai Anda ke depan cuma jadi penonton, ya. Jangan sampai Anda yang tepuk tangan, bukan yang ditepuk tangani. Ya, baik. Ini maksudnya capital. Jadi capital ini menjadi pilar yang terpenting kedua, Bapak Ibu. Setelah teknologi. Ya. Baik. Lalu kemampuan manajemen keuangan NASA bagaimana? Oh, terbukti bagus. Betul? Karena NASA gedungnya makin dulu ngontrak, sekarang jadi gedung bagus, gudangnya tambah, ya, dan di beberapa provinsi berdiri gudang, stock center dan sebagainya, ya kan modalnya kan 50-50 itu stock center dengan perusahaan. Berapa puluh stock center. Ya, ini kan berarti capital kita berkembang. Produk yang banyak, ini kan setiap produknya butuh modal. Berapa miliar itu? Nah, modal itu. Capitalnya luar biasa. Pengelolaannya luar biasa. Karena kalau nggak dikelola dengan baik, ya tidak akan sebesar seperti ini. Semua rupiah diperhitungkan. Ada tanggung jawabnya, harus dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu, ya. Baik. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga apa Bapak Ibu? Power. Power itu artinya apa? Kekuatan. Kekuatan di sini saya artikan akses ke penguasa, akses ke kekuasaan. Anda punya teknologi, punya modal, tapi nggak punya akses ke penguasa. Bukan rahasia lah di Indonesia. Seringkali ngurus perizinan saja dipersulit, betul? Semua sudah dilengkapi, persyaratannya dilengkapi, tetapi tidak jadi-jadi. Betul enggak? Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya terbengkelai bisnis kita. Masa ngurus izin produk 1 tahun baru selesai. Yang di negara lain perusahaan sudah berkembang, kita baru izin ini saja nggak keluar-keluar. Apa nggak pening itu? Padahal semua persyaratan sudah selesai, semua persyaratan sudah kita penuhi, ya.
Nah, apalagi ada ilmu komisi A, amplop. Kalau nggak pakai komisi A, nggak keluar perizinannya. Nah ini kan berat, betul ya? Ya, tapi tidak semua, 1-2 ya ada, mungkin ya mayoritas ya saya tidak tahu lah, yang menilai masyarakat. Ya, tapi faktanya kalau kita mempunyai akses ke penguasa, yang penting semua sudah kita selesaikan. Tidak selesai-selesai, baru kita minta tolong pada teman kita yang baru berkuasa. Ada birokrat, Pak, nyun sewu, maaf ini kami sudah mengajukan, sudah semua kita lengkapi persyaratannya, kita tunggu sudah 2 bulan, 3 bulan nggak kelar-kelar. Mungkin teman kita yang penguasa tadi, oh gitu ya, oke tak telepon kan, tuk, jedet, siap Pak, siap, besok keluar izinnya. Dan itu bukan rahasia lagi di Indonesia seperti itu, ya kan? Nah, semoga dengan pemerintahan yang baru ini tidak terjadi seperti itu. Ya, sekarang untuk bikin PT saja harus OSS, ya, online apa itu? Single submission namanya, online single submission. Jadi semua didaftarkan lewat online. Ya, setelah bikin PT misalnya ke notaris, kemudian Anda mendaftarkan ke Menkumham lewat OSS ini. Nah, OSS ini adalah lembaga, ya. Online single submission ini adalah lembaga, dia mewakili sebagai kementerian, sebagai gubernur, sebagai bupati atau dinas untuk melegalkan usaha Anda. Nah, ini lewat online sekarang. Wah, ini luar biasa, terobosan baru, karena dengan cara ini yang dulu modal suap-suapan sudah nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Karena mereka nggak punya celah untuk minta jatah. Ya, maka sekarang OSS modelnya seperti itu, ya. Nah, itu akses penguasa. Sehingga ketika kita sudah punya akses, ada yang backup kita, orang juga akan macam-macam dengan kita juga tidak berani, gitu ya. Coba kalau kita nggak punya, izin rasa ditoke, jangan dikeluarin. Yang punya aku aja yang dikeluarin. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena dia backupnya pejabat, dia yang didahulukan, kita yang dikalahkan. Udah, sana enggak usah dikeluarkan izin, ujungnya diperlama saja, biar mampus kalian. Nah, seperti itu. Itu faktanya memang seperti itu. Saya tidak mau menunjuk hidung, tapi faktanya itu terjadi seperti itu. Dan perusahaan yang tidak punya akses ke power ini, ke kekuasaan atau penguasa ini, akan terlibas dengan mereka yang punya backup. Jujur saja, sudah ada polisi yang mau menangkap saya silahkan, faktanya memang begitu itu. Nah, iyalah seperti itu. Saya kan tidak menyebut nama lembaganya, nama orangnya, jadi aman. Ya, seperti itu. Nah, ini masalah power itu pilar yang ketiga. Di Indonesia masih perlu ini. Maka ini saya anggap termasuk pilar yang penting untuk bisnis Anda bisa besar. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, sumber daya manusia. Wah, ini penting sekali. Sebuah perusahaan kalau isinya SDM-nya rendah, kapasitas atau kemampuannya rendah, kinerjanya rendah, loyalitasnya rendah, ngalamat perusahaan itu tidak akan berkembang, bahkan bangkrut. Ya, maka SDM itu merupakan salah satu pilar utama dari 5 pilar itu. Sumber daya manusianya. Ya, nah untuk mendapatkan sumber daya manusia ini ada yang namanya human resource management. Bagaimana memanage sumber daya manusia. Maka disebut dengan human resource management. Ya. Nah, yang pertama misalnya employee recruitment. Artinya bagaimana perekrutan karyawan. Nah, di NASA ini perekrutannya bagaimana karyawannya? Ya. Jadi employee recruitment untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Punya kapasitas, punya kemampuan, punya keahlian yang sesuai dengan tugasnya. Yang punya loyalitas,
yang punya basic spiritualis yang baik, kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya, itu ada di sini. Ya, employee recruitment, perekrutan karyawan. Nah, ini peran HRD, ya, manajer HRD, ya, Human Resources Development. Yang menyeleksi karyawan itu biasanya orang HRD, biasanya orang lulusan psikologi. Nah, ini, jadi dia bisa mendeteksi, oh ini bakatnya di sini, kepandaiannya di sini, oh ini orangnya nggak jujur, ini orangnya malas, ini tidak disiplin. Itu kelihatan ketika diuji. Maka jangan main-main dengan yang namanya employee recruitment ini. Dan NASA luar biasa, ya, karyawannya memang sesuai dengan kapasitas ahlinya. Ya. Kemudian yang kedua, ada pelatihan untuk karyawan untuk upgrading kemampuan para karyawannya. Ya, kemarin NASA juga barusan melakukan yang namanya upgrading karyawan. Ya, bagaimana bekerja sama dengan baik, bagaimana meningkatkan servis pelayanan dan sebagainya, itu di-upgrade. Dan secara rutin NASA, perusahaan NASA itu melakukan upgrading ini, Bapak Ibu. Belum lama, baru beberapa minggu yang lalu, ya, yang sempat libur, Sabtu libur itu ada pemberitahuan ya. Itu kan pemberitahuannya baru dilakukan upgrading karyawan. Nah itu, ya, supaya kemampuannya meningkat karyawan-karyawan ini, ya, staf-staf ini, ya. Kemudian yang ketiga, punish and reward. Jadi untuk optimalisasi kinerja para karyawan. Yang berprestasi diberikan reward, hadiah, yang tidak berprestasi ada punishment sampai dipecat. Kan gitu, ya. Maka di NASA dilakukan itu. Ya. Karyawan terbaiknya siapa dan seterusnya. Itu nanti biar saling berkompetisi dalam hal yang baik. Ya, sehingga menjadi best employee, karyawan terbaik. Ini hanya dilakukan dengan punish and reward. Ini salah bagian dari human resource management. Kemudian NASA punya yang namanya business value, nilai-nilai bisnis. NASA mempunyai visi dan misi, tidak hanya sekedar komersial. Komersial jelas, yang namanya bisnis harus profit, betul ya? Kalau tidak profit ya ngomong kosong lah. Wong kita juga butuh makan pakai duit, beli susu buat anak pakai duit, bayar sekolah anak pakai duit, ya toh? Beli rumah pakai duit, beli kendaraan pakai duit. Ya kalau nggak profit ya omong kosong. Ya, maka NASA ini adalah perusahaan komersial, profit, tetapi di luar profit itu kita punya nilai-nilai, business value-nya ada. Maka perusahaan NASA ini mempunyai visi misi. Nah, punya visi misi. Visi misinya apa? Visinya hidup bahagia dan sejahtera selaras dengan alam. Yang dicari manusia itu apa toh? Bahagia dan sejahtera dan selaras dengan alam. Artinya tidak merusak alam. Alami. Maka NASA pun singkatan dari apa? Natural Nusantara. Natural itu apa artinya? Alami. Nusantara itu Indonesia, kalau zaman dulu Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunei itu termasuk Nusantara, ya toh? Nah, artinya mari kita kembali ke hal-hal yang alami, back to nature, kembali ke yang alami, yang natural. Ya, itu maka namanya natural Nusantara, tapi banyak dikenal sebagai nama NASA. Nah, hidup bahagia dan sejahtera selaras dengan alam. Itu visinya, Bapak Ibu. Bisnis kita ada di situ, value kita. Ya. Kemudian misinya pemberdayaan sumber daya alam, ya, dan manusia, ya, dengan baik dan benar. Jadi pemberdayaan sumber daya alam dan manusia dengan baik dan benar. Itu misinya. Ya. Jadi memang kita memberdayakan empowerment, baik itu sumber alam maupun sumber daya manusianya, untuk kita berdayakan secara baik dan benar. Itu misinya. Jadi kita punya business value, Bapak Ibu, ya. Nah, itu sumber daya manusia. Kemudian strategic objektif. Artinya
NASA punya strategi agar semakin menjadi luar biasa, agar tujuannya tercapai dengan gemilang. Apa tujuannya? Ya, menjadi perusahaan network, marketing, ya, perusahaan MLM asli Indonesia yang terbaik, bertaraf internasional, bermanfaat dan berkah bagi banyak insan. Itu tujuannya. Itu adalah strategik objektif kita, ya, dengan dilakukan berbagai cara agar tujuan ini bisa tercapai. Ya. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Sebuah perusahaan, ya, sumber daya manusia ini akan luar biasa, ya, kalau ada pemimpinnya, ada leadership-nya. Nah, perusahaan NASA ini kita bersyukur punya direktur utama yang luar biasa, ya, Bapak Hana Indra Kusuma. Pilotnya, co-pilotnya ada Bapak Gunawan Budiarjo. Kita tahu semua bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang hebat. Secara ilmu luar biasa, secara spiritualitas luar biasa, orangnya juga lemah lembut, penuh perhatian, baik hati, adil, ya toh? Dan seterusnya. Saya sangat mengenal betul, ya. Kemampuan leadership-nya luar biasa, kemampuan memotivasi, public speaking-nya, ya, kemampuan menyatukan dari berbagai macam manusia yang ada di NASA, ya toh? Beliau bisa mengelola dengan baik. Beliau bisa memimpin dengan baik. Baik memimpin manajemen, memimpin distributor, memimpin para supplier. Ini karena ada leadership ini. Nah, Pak Hana luar biasa, Pak Gun luar biasa. Kemudian ada yang namanya regenerasi. Seorang pemimpin yang hebat, ketika pemimpin itu mundur, bisnis ini tidak langsung hancur atau mundur, tidak. Tapi sudah ada penggantinya. Ya, maka ada yang namanya regenerasi. Contoh Pak Joni, maaf ya Pak Joni, mungkin beliau ini salah satu regenerasi angkatan Pak Hana dan Pak Gun. Tentu Pak Hana, Pak Gun cepat atau tidak suka cepat suka tidak suka pasti akan menua, betul ya. Dan ada titik tertentu sudah tidak mampu lagi memimpin, ya, atau mungkin sudah tidak bisa optimal memimpin. Harus ada generasi berikut yang bisa memimpin. Dan NASA sudah menyiapkan regenerasinya, ya, sudah menyiapkan itu. Perusahaan tetap akan luar biasa karena sudah ada generasi pemimpin berikutnya, ya, sudah kita siapkan, sudah disiapkan oleh perusahaan. Lalu ada manage talent, ya, artinya manage talent itu pasti ada sumber daya manusia yang mempunyai talenta khusus, talenta yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi kemajuan perusahaan. Apapun talentanya itu harus teridentifikasi dan harus di-manage dengan baik. Ya, entah itu talenta di bidang bahasa. Nanti siapa tahu NASA berkembang sampai kemana-mana, ada ahli bahasanya. Talenta memimpin perusahaan, ya, public speaking-nya dahsyat, kemampuan memimpinnya dahsyat. Talenta, ya, ada yang talentanya di bidang pertanian, wah, cocok menjadi technical service pertanian. Ada yang talentanya di bidang kosmetik, ada yang talentanya di bidang support system. Semua bisa kita manage dengan baik. Nah, itu sumber daya manusia. Kemudian ada yang namanya budaya jujur, budaya disiplin, budaya kerjasama atau sinergitas. Nah, ini budaya-budaya ini NASA sudah mengembangkan di lingkungan manajemen. Ya. Nah, kalau semua hal ini dilakukan, ya, dan alhamdulillah NASA melakukan semuanya ini. Memang levelnya yang terus di-upgrade, ya, dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Celeron dan seterusnya, ya. Nah, itu di-upgrade, ya, terus-menerus. Nah, ini adalah pilar yang ke berapa ini tadi? 4 ya? 4. Sumber daya manusia.
Baik, kemudian pilar yang kelima adalah networking. Jaringan, Bapak Ibu. Ya. Nah, NASA sudah sangat tepat memilih sistem jaringan sebagai sistem bisnisnya. Kenapa? Hanya dengan sistem jaringan ini akan terjadi yang namanya faktor kali, Bapak Ibu. Sudah pernah dengar ya faktor kali ya? Banyak perusahaan menjadi besar karena dia punya banyak cabang di mana-mana, betul? Ya, Anda lihat franchiser ada McDonald, ada SS, ada KFC, ada apa ya? A24, Indomaret, Alfamart, mereka menjadi besar karena cabangnya di mana-mana, betul? Ya. Nah, ini namanya network. Nah, NASA ini menggunakan sistem network karena dengan network ini ada faktor kali. Ya, cabangnya di mana-mana, betul? Sekarang saat ini sudah 1000 berapa ya? Kalau tidak salah 1900 stokis katanya. Artinya stokis seluruh Indonesia itu udah di atas 1000. Coba Anda bayangkan. Ini kan faktor kalinya luar biasa. Kemudian stock center ada berapa puluh, mungkin sudah di atas 100 mungkin sekarang stock centernya. Belum gudangnya, betul? Belum gudangnya. NASA ada beberapa provinsi, di Medan, di Lampung, kemudian di Brebes, kemudian Sidoarjo, dan seterusnya. Itu gudang-gudang NASA. Ya, belum stok senternya. Stok center itu gudang yang dimiliki oleh distributor. Kalau gudang NASA yang memiliki perusahaan. Nah, stok center gudang yang dimiliki oleh distributor NASA dengan ada stimulan dari perusahaan, ini jumlahnya sudah 100 lebih. Coba Anda bayangkan. Ini kenapa? Networking. Sementara jaringan distributornya ratusan ribu. Tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Nah, dengan network ini, faktor kalinya luar biasa. Bisa kemana-mana. Bisa super besar, unlimited, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, mempermudah kerjasama. Ya toh? Artinya, dengan sistem network ada aturan main, sehingga bekerja samanya lebih mudah. Ya toh? Oke, semua stokis kumpul di Jogja, diundang, datang semua. Wah, terus ini yang perlu kita lakukan, ini tujuannya begini, ada sistem baru, ada software baru, dan semua diinfokan di sana. Kerjasamanya menjadi lebih mudah, Bapak Ibu. Ya, itu kekuatan networking. Meningkatkan profil bisnis, betul? Ya toh? Coba kalau McDonald itu cuma punya satu saja. Tidak jadi personal brandingnya tidak jadi, profil bisnisnya tidak jadi. McDonald terkenal karena ada di mana-mana, bahkan di setiap kota besar di seluruh dunia ada McDonald. Alfamart, Indomaret terkenal karena ada banyak di mana-mana, betul. Nah, NASA ini sekarang juga banyak dikenal karena networking-nya, Bapak Ibu, betul? Ya, hampir semua orang tahu tentang NASA. Ini kan luar biasa. Kalau nggak pakai sistem networking mungkin tidak akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi meningkatkan profil bisnis. Ya, analisa big datanya semakin mudah. Ya, jaringan kita semua terdokumentasi, tersimpan dalam database perusahaan. Baik itu stokis, stock center, sampai ke distributornya, semua data ada di NASA. Ya toh? Sehingga bisa kita analisa. Wah, ternyata 1 tahun terakhir produk yang paling laris kosmetik. Nah, ini kan bisa dibaca datanya dari semua yang kita punya data itu, kita bisa menganalisa data itu. Wah, ternyata omset paling bagus kosmetik tahun ini. Dan ternyata yang paling banyak di kota ini. Nah, seperti Google itu punya Google Trend. Nanti NASA punya NASA Trend. Jadi kita bisa menganalisa data. Oh, ternyata yang tutup poin sekian persen dari jumlah distributor. Yang muntaber sekian, itu kecatat semua itu.
Oh, rata-rata tutup poin hanya 100. Wah, yang 1000 poin lebih hanya sekian persen. Semua data akan terbaca itu. Ya, semua data akan terbaca. Ya. Penyebaran omset ada di mana? Oh, ternyata sekarang yang baru bagus cepat berkembang tahun ini Sulawesi, Makassar. Lebih detail lagi jaringannya Mas Alan misalnya. Wah. Loh, itu bisa loh. Oh, bisa kita deteksi. Bisa kita deteksi itu. Ya toh? Karena apa? Big datanya ada. Sehingga kita bisa menganalisis data itu. Ini networking, karena networking ini ya seperti ini. Ya. Sudah. Ya, jadi itu 5 hal, ya. 5 pilar utama untuk besarnya sebuah bisnis. Bisnis akan besar kalau 5 pilar ini ada. Dan kebetulan NASA sudah memenuhi 5 pilar. Nah, maka dari sisi perusahaan ini sudah luar biasa. Artinya kita sebagai mitra usaha NASA atau distributor NASA ini betul-betul bermitra dengan perusahaan yang luar biasa. Perusahaan bukan ecek-ecek, tapi perusahaan yang solid, perusahaan yang siap berkembang sampai waktu yang tak terbatas. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, 5 pilar sudah saya sampaikan. Ya. Berikutnya, apa judulnya? 3 pilar utama untuk sukses sebagai mitra bisnis NASA. Nah, kalau tadi kan tentang perusahaan nih, 5 besar tadi. Tapi yang ini adalah 3 pilar utama yang dibutuhkan agar kita menjadi mitra bisnis NASA yang sukses di bisnis ini. Ya, apa 3 pilar itu? Yang pertama, Anda bermitra dengan perusahaan yang luar biasa. Betul ya? Dan pas kita bekerja dengan perusahaan NASA, perusahaan yang luar biasa hebat, yang sudah saya jelaskan tadi, karena perusahaan ini sebagai penyedia produk, penyedia sistem, legalitas, dan manajemen. Nah, dan tadi sudah saya bahas secara detail 5 pilar tentang perusahaan, NASA sudah memenuhi syarat itu. Maka pilar yang pertama Anda sudah tepat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita sudah tepat. Kita sudah mempunyai pilar yang pertama. Ya. Karena perusahaan ini sudah kita bahas 5 pilar tadi, dia bertanggung jawab penyediaan produk. Kita tahu produk NASA, hasil riset and development dan seterusnya tadi ya. Produknya habis pakai, kalau Anda baca buku saya Protected Stable Customer, ini sudah saya bahas detail. Produk NASA itu 1, di backup riset and development. Yang kedua, kualitasnya baik secara manfaat, ya, sangat bermanfaat. Dari sisi packaging sangat profesional, betul ya? Kemudian produknya dilengkapi dengan legalitas. Kalau tidak ada legalitasnya tidak dipasarkan oleh NASA, betul? Nah, legalitas. Yang keempat, produknya dibutuhkan masyarakat banyak. Yang kelima, harganya terjangkau. Terjangkau itu bukan murah atau mahal, tetapi daya beli masyarakat mampu mencapainya, ya. Daya beli masyarakat mampu mencapainya. Kemudian arti murah berikutnya adalah manfaat yang dirasakan lebih besar daripada uang yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya. Coba Anda bayangkan, ada orang mengeluarkan 10 juta tapi dia sembuh dari kankernya. Apa dia bilang? Wah, murah ya. Saya di rumah sakit habis 100 juta. Ini 10 juta saya sudah sembuh. Nah, ini murah. Ya, jadi bukan nominal. Asas manfaat lebih besar daripada apa yang dikeluarkan. Beli power nutrisi, ya, harganya memang secara nominal sepertinya mahal, 50.000, 60.000, ya, tapi gara-gara power nutrisi, durian saya berbuah di luar musim. Wah, hasilnya lebih banyak daripada pupuknya, maka dia akan ngomong, oh power nutrisi murah, ya, karena hasilnya lebih gede daripada uang yang saya keluarkan untuk beli power nutrisi. Itu namanya harga terjangkau.
Produknya habis pakai, beli dipakai habis, beli lagi, dipakai habis, beli lagi, dipakai habis, beli lagi, terus berulang-ulang. Produk habis pakai itu repeat ordernya tinggi, perputaran modalnya cepat. Ini bisnis yang sangat sehat dan kuat karena perputaran modalnya cepat. Betul? Anda punya modal 100.000, omset Anda bisa 10 juta. Betul? Karena diputar terus. Kulake dapat 2, dijual laku, kulak lagi. Sebulan tahu-tahu lu omsetku 10 juta. Modalnya cuma 100.000. Bisa? Karena produk yang Anda jual adalah produk habis pakai. Beda kalau produk yang tidak habis pakai, contohnya meja ini sudah 2 tahun usianya, belum beli lagi saya. Ini contoh produk tidak habis pakai, modalnya gede. Orang kalau jualan produk tidak habis pakai, modalnya gede, perputarannya rendah. Ya, ini bisnis yang tidak sehat. NASA produknya habis pakai semua, sehingga perputaran modalnya cepat, repeat ordernya tinggi, bisnis sangat sehat. Dengan modal kecil tapi omset bisa besar. Betul? Nah, itu ya, produk kita sudah sangat luar biasa. Legalitasnya, packagingnya, manfaatnya, harganya terjangkau, produk habis pakai, di backup oleh research and development dan sebagainya. Ya, kita tidak perlu mikir produk, sudah dipikir oleh perusahaan. Soal sistem tadi sudah saya sampaikan, di backup oleh teknologi yang terus berkembang, punya kemampuan memprediksi ke depan sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Legalitas, urusan perusahaan sudah diuruskan semua. Perusahaan punya SIUP, punya masuk ke asosiasi penjual langsung atau APLI. Ya, produk-produknya ada legalitasnya, perusahaan ada legalitasnya, ada SIUP-nya, ada HO-nya dan sebagainya. Itu semua diurus perusahaan. Manajemennya solid, sudah saya sampaikan tadi. Human Resources Management, tadi sudah saya sampaikan 5 pilar tadi. Ya, nah, jadi pilar yang utama kita adalah bekerja sama dengan perusahaan yang bagus, perusahaan yang hebat, perusahaan yang luar biasa yang namanya PT Natural Nusantara atau PT NASA. Itu pilar yang pertama. Oke ya. Nah, pilar yang kedua adalah network. Ya, bisnis ini adalah bisnis networking. Maka aset yang harus Anda bangun adalah aset jaringan. Suka tidak suka, senang tidak senang, kalau Anda mau solid di bisnis ini, mau besar bisnis Anda harus membangun yang namanya jaringan. Kan begitu Bapak Ibu. Jaringan yang terdiri dari para pemakai yang fanatik dengan produk NASA. Itu. Karena mindset bisnis kita adalah jaringan. Ya. Jaringan yang produktif, jaringan yang omset. Entah itu mau dipakai sendiri, entah itu dijual, monggo. Tapi intinya adalah networking. Ya, video saya yang pertama, tutup poin mudah, itu adalah cara supaya network Anda produktif tutup poin. Betul enggak? Di MLM lain mungkin tutup poin berat, karena produknya produk yang tidak kita butuhkan sehari-hari, betul? Misalnya ada perusahaan MLM yang produknya hanya jamur, tutup poinnya tinggi lagi. Lah emangnya tutup, Anda tiap hari makan jamur, gosok gigi pakai jamur, ya, nyuci baju pakai jamur, parfum pakai jamur kan enggak? Jadi kalau tutup poin pun menjadi beban tersendiri, betul enggak? Tetapi di bisnis NASA, tutup poin itu hanya menggantikan kebutuhan kita sehari-hari dengan produk NASA, di mana alokasi dana itu, Anda di NASA atau tidak di NASA, memang dikeluarkan dana itu. Tiap bulan Anda keluarin duit, betul enggak? Pasta gigi, kecap, kopi, teh, parfum, lipstik, sampo, sabun mandi, deterjen, bedak, dan sebagainya. Dan ke depan produk-produk rumah tangga ini akan dikembangkan, entah itu mie sehat, entah itu bumbu, entah itu apa, nanti semua kebutuhan dapur itu mungkin ada semua. Jangan-jangan nanti cotton bud juga ada, jangan-jangan peti mati juga ada nanti di NASA. Jangan-jangan kuburan juga ada toh. Saking komplitnya toh. Oh, di NASA juga ada loh kapling makam gitu. Poinnya sekian, mau di mana? Kuncen atau di mana? Ini sambil bergurau. Artinya memang kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh NASA.
Palu gada apa yang lo mau, NASA ada. Kan itu. Sehingga hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, sudah tutup poin. Ringan enggak? Anda tinggal membangun jaringan dan menduplikasikan cara Anda, silakan gabung di NASA. Anda tutup poin dengan cara menggantikan kebutuhan Anda sehari-hari. Sudah, selesai. Lakukan itu, viralkan itu saja. Jaringan Anda akan besar. Jaringan Anda akan ngomset. Percaya saja. Ya. Coba kalau Anda belanja di minimarket, yang untung minimarket. Tapi kalau kamu belanja di tempatmu sendiri, yang untung siapa? Anda sendiri. Tidak percaya silahkan tutup poin. Besok ada cashback-nya, meskipun cuma 10.000. Tetap ada cashback-nya. Betul tidak? Nah, kalau Anda belanja di minimarket dapat cashback nggak? Enggak. Kadang tidak ada terima kasih gitu. Nah, belanja karmu rakarmu gitu. Tapi di bisnis ini Anda tutup poin, belanja, dipakai sendiri boleh, dijual boleh, besok pasti keluar itu cashback-nya itu. Kalau Anda tutup poin 100, ya minimal 10.000 kembali cashback, betul enggak? Ya. Cashback 10.000 loh Pak. Coba kalau Anda punya jaringan 10.000 atau jaringan 1.000 orang tutup poin semua. Cashback-nya bukan 10.000, 10 juta. Kan keren itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi network itu adalah aset kita. Nyawanya bisnis NASA adalah network. Perusahaan Anda sudah tidak perlu memikirkan, sudah pilar pertama sudah tepat. Pilar kedua ini PR yang tidak mudah. Ya, tapi juga bisa mudah, tergantung Anda sudah belajar atau tidak, tahu caranya atau tidak. Orang merasa sulit kalau tidak tahu caranya. Tapi orang yang sudah tahu caranya, ngerti ilmunya, dilatih terus-menerus menjadi mudah. Mudah bagi orang yang sudah belajar, yang belum belajar sulit, betul enggak? Anda nggak ngerti piano, nggak pernah belajar main piano mumet, tangan kok koyo no nyawane tuh. Nah, kita Ibu kita Kartini aja nunak-nunuk Sana 5 jari jalan semua sambil nyanyi-nyanyi. Wah, ya karena tahu ilmunya dan dilatih terus-menerus, betul? Sama. Nah, jadi mudah atau tidak mudah tergantung Anda tahu caranya atau tidak. Kalau sudah tahu caranya Anda lakukan berulang-ulang, lama-lama menjadi pakar. Lama-lama Anda menjadi ahli. Kata Pak Ndul Korofdekor. Ahlinya ahli. Ya. Nah, ini adalah pilar yang ketiga. Pilar yang keempat adalah network ini mengembangkan aset bisnis. Jadi, aset bisnis Anda di NASA adalah network. Ya, kalau orang bisnis mobil, asetnya adalah mobil. Anda punya hotel, asetnya kamar hotel. Tapi kalau Anda bicara bisnis NASA, aset Anda adalah network. Maka Anda harus bangun network itu. Suka tidak suka, kalau mau besar, senang tidak senang, harus membangun network. Itulah passive income Anda nanti. Jualan silahkan. Jualan itu active income. Itu kebutuhan real time memang bisa dipenuhi dengan jualan. Betul ya? Kebutuhan real time. Tidak mungkin tuh Anda ngomong sama anak Anda, minum susunya nanti nunggu papahmu pel manajer ya. Tidak bisa. Ya toh? Aku butuh susu sekarang Pak. Bayar sekolahnya juga sekarang. Jualan, boleh. Ya, tapi ingat itu active income. Passive income Anda yang menjamin di hari tua Anda dan bisa diwariskan adalah aset jaringan. Itu Bapak Ibu. Ya, meskipun anak Anda nggak pinter jualan, meskipun anak Anda nggak pinter public speaking, tidak masalah kalau Anda sudah punya jaringan solid, karena itu bisa diwariskan. Kita mati dengan peringkat Crown Diamond Director penghasilan 150 juta, nyonak tak waris ke bapak masuk liang lahat. Ada? Anak Anda langsung terima. Keren loh Pak. Posisi direktur bisa diwariskan ya hanya di NASA. Coba kalau bapak Anda jadi direktur utama di sebuah perusahaan, maaf terus tiba-tiba menghadap Tuhan, bisa diwariskan? No. Tapi di bisnis ini bisa diwariskan, betul? Meskipun Anda masih pel pun bisa diwariskan loh. Dan anak Anda tidak mulai dari nol. Seperti kasusnya Pak Heru Pardono, beliau kan donen kita ya, teman kita, donen saya, donennya Mas Hindu. Luar biasa. Begitu beliau wafat, istrinya yang mewarisi. Padahal selama ini yang fight Pak Heru, istrinya nggak ngerti apa-apa, apalagi anaknya itu.
masih kecil-kecil. Tapi begitu beliau wafat, betul-betul diwariskan. Peringkat diamondnya diwariskan dengan segala penghasilannya. Keren? Istrinya nggak kapiran. Betul. Ini fakta Bapak Ibu. Coba kalau Anda punya suami, ya toh, direktur atau general manager sebuah perusahaan terus tiba-tiba meninggal, apakah GM posisi ini diwariskan ke Anda, istrinya? Tidak. Langsung pingsan Anda. Besok makan apa nggak tahu, gitu. Penghasilan dari mana nggak tahu, nggak ada gambaran. Tapi Pak Herudiono almarhum, beliau sudah bekerja keras selama ini, akhirnya peringkatnya dengan segala fasilitas penghasilannya diwariskan kepada istri dan anaknya. Sehingga istri dan anaknya tetap hidup sejahtera. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, karena bisnis NASA yang dibangun oleh Pak Heru Ardono. Ya, nah, itulah network, itulah pilar yang kedua. Suka tidak suka, senang tidak senang, Anda harus membangun jaringan dari sekarang. Ya, jaringan yang produktif, jaringan yang teredukasi. Maka pilar yang ketiga adalah pendidikan. Itu pilar yang ketiga. Perusahaan sudah oke, jaringan Anda bentuk. Nah, supaya jaringan Anda solid, harus dilakukan yang namanya pendidikan. Ya, di NASA pendidikan banyak Bapak Ibu, mulai dari home sharing, New Distributor Orientasi, NDO, Klub Distributor Inti, KDI, ada RTS, Road to Success. Orang-orang yang sukses berkeliling menyampaikan motivasi. Ada yang namanya seminar menembus batas. Ada yang namanya Leader Club. Ada yang namanya Public Speaking Skill Training. Ya, ada yang namanya konsultasi. Ada banyak buku-buku tentang pendidikan network marketing. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ada pendidikan tentang produk, ada digital asetnya, ada konsultannya, ya, ada tiap Sabtu di kantor ada tematik, ya, bisa diakses live streaming seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Ya, kurang apa? Akses pendidikan kita, peralatan sudah lengkap, info apapun sedetail apapun di Google, di internet, di YouTube, di sosial media sangat detail dan lengkap. Anda bisa mengakses ke sana. Semua ada, seringkali yang tidak ada itu kuotanya. Betul tidak? Nah, makanya kalau Anda sudah bergabung di NASA, Anda harus menyiapkan kuota yang cukup, Bapak Ibu, supaya bisa mengakses semua info detail tentang NASA. Apapun ada di dunia maya. Sudah, Anda butuh apa? Bicara pertanian, mau budidaya apapun di internet ada. Cara budidaya padi, cabai, tomat, ayam, bebek petelur, bebek pedaging, sapi, kambing, babi, semua ada semua di sana. Betul? Lele, ikan patin, budidaya tanaman cabai, tomat, sawi, kelapa sawit, coklat, kopi, karet, semua ada. Tinggal diakses, betul? YouTube-nya ada, Google-nya juga ada, bentuk tulisan dan gambarnya ada, produk knowledge-nya komplit, official-nya untuk beberapa produk juga ada, melayani konsultasi 24 jam, Raidan ini. 24 jam, meskipun yang menjawab mesin di luar jam kantor, tapi terjawab, Anda terlayani loh. Terlayani Bapak Ibu, jangan salah. Gitu. Selamat pagi, dijawab selamat pagi, yang jawab mesin. Tapi Anda kan merasa terlayani, gitu. Kalau Anda tanya soal apa, asal ada kata kuncinya, dia keluar sendiri dengan kata kunci itu jawabannya. Nah, itu kalau di luar jam kantor, di luar jam konsultasi, tetap dilayani oleh mesin. Tapi seolah-olah kan 24 jam. Betul ya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi pendidikan. Akses pendidikan mudah. Bahkan jadwal 1 tahun sudah diumumkan, betul tidak? 2020 itu dari Januari sampai akhir Desember sudah ada jadwalnya. Dan saya merasa sudah nge-share ke jaringan. Ya, sudah baca semua kan?
kapan KDI, kapan seminar menembus batas, kapan NDO, kapan master seller, kapan public speaking, ada semua. Itu jadwal Diamond Network ada. Belum jadwal dari jaringan Anda yang aktif. Belum home sharing yang diadakan upline-upline Anda. Aksesnya mudah. Ya. Saya juga sudah menyediakan video-video. Ya. Minimal sekarang sudah ada 12 seri. Dan saya akan terus melakukan produksi itu supaya mempermudah pekerjaan Anda. Kalau ada yang tanya, Pak, ini poin apa? Cara ngitung rabatnya gimana? Anda nggak perlu menjelaskan lagi, betul enggak? Lihat video marketing plan, ini selesai. Kan gitu. Gimana nih caranya tutup poin biar produktif jaringan saya? Ini lihat videonya, tutup poin itu mudah, selesai. Bagaimana saya bekerja supaya efektif? Ya, tidak banyak membuang waktu, kos operasionalnya rendah. Ini tonton video, bekerja dengan orang tepat. Oh, semua terjawab itu. Bagaimana memperkuat keyakinan? Lihat video 5 pilar bisnis NASA. Semua sudah terjawab dan saya akan selalu memproduksi video-video ini supaya mempermudah pekerjaan teman-teman semua. Dan juga mempermudah saya sendiri. Ya. Karena yang namanya Pak Hana itu ya cuma satu badannya, Pak Ali juga cuma satu, saya juga cuma satu, Pak Agung satu, teman-teman leader itu juga badannya cuma satu, nggak mungkin dieneng-eneng kemana-mana. Tidak mungkin dibagi jadi 5 tempat sekaligus, nggak mungkin, betul? Kalau saya sekarang sedang ngomong di sini, nggak mungkin saya ngomong di Lampung, nggak mungkin saya ngomong di Medan. Tapi dengan video, mungkin dalam satu waktu yang sama, 100 tempat saya bicara. Hanya dengan alat saya bisa melakukan itu. Maka video itu saya anggap super penting ya, supaya mempermudah teman-teman semua dan terutama daerah-daerah donan-donan Anda yang jauh dari upline, jauh dari akses internet, kirimi aja flash disk yang isinya video-video itu. Kuotanya enggak punya, ya sudah, ini ada 12 seri video. Anda tonton dengan download jadi tema home sharing. Hari Rabu kita home sharing ya, tonton bersama videonya Pak Ali, Pak Ardi atau Pak Hana, nanti didiskusikan setelah nonton, kita lakukan. Rabu depan kita ketemu lagi, kita evaluasi, ada kendala apa, sambil nonton bareng lagi video berikutnya. Lakukan lagi selama seminggu, home sharing berikutnya, dievaluasi sambil nonton bareng lagi video berikutnya. Kan begitu? Sehingga kalau ditanya, Pak kalau home sharing materinya apa? Sudah. Baca video seri 1 sampai lihat bareng-bareng. Setiap home sharing 1 seri video. Diskusikan, lakukan. Sudah. Mau apa lagi? Ya kan? Mudah kan? Tidak ada alasan tidak pintar ngomong sekarang. Ngomong TV, ya ngomong layar, gitu. Kan begitu. Tidak ada alasan untuk tidak berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, baik, Bapak Ibu. Materi malam ini sudah saya sampaikan 5 pilar bisnis dan 3 pilar utama untuk sukses sebagai mitra usaha bisnis NASA. Baik, dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Semoga materi ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Semangat pagi! Semangat pagi! NASA! Kita semua. Tepuk tangan buat semua.